Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Cindy sudah berada di dekat TPA Anaba ya Bu, bersama dengan Ibu Nining sebagai SPDI sebagai kepala sekolah dari TPA Anaba. Kita mulai aja ya Bu. Ibu untuk simulasi Pembelajaran biar anaknya kondusif COVID atau ya, di masa COVID. gitu. Biasanya ibu panggil dulu orang tua ya, atau langsung ke anak gitu. Dari ke bapak dari orang tua. Orang tua kami dirapatkan dulu bagaimana cara belajar secara sistem COVID ini dengan ada ketentuan-ketentuan ya. Contohnya seperti anak dibatasi yang tadinya misalkan per kelas itu 20 atau 23 sekarang menjadi hanya 6, kadang 9, kadang 10. Jadi waktunya juga tidak lama, hanya 1,5 jam dan tidak tiap hari, hanya seminggu 3 kali tatap mukanya dan selanjutnya tidak. Dan ada perjanjian juga dari orang tua di atas materai bila ada apa-apa orang tua yang harus bertanggung jawab dan prokes selalu diterapkan ya. Yang kedua itu adalah harus dipersiapkan secara matang, ada RPTH, ada RPTN-nya dan selalu di Bu Guru itu mempersiapkan pembelajaran esok harinya supaya anak-anak terarah dan termanage. selanjutnya Sebelum belajar ya otomatis anak-anak harus selalu prokes dan mempersiapkan bahan-bahan ajar yang telah dikasih tahu ya sebelumnya di WA pelajari hari ini. Selanjutnya aplikasi selama ini aplikasi ya itu hanya WA karena Zoom tidak berhasil ya, agak susah ya. agak susah. Orang tuanya biasanya yang kurang paham, terus katanya sinyal juga kurang bagusnya. Kalau misalkan apa sih pengumpulan tugas, kalau Pengumpulan tugas ya lewat WA itu. tapi semuanya Lewat WA, kadang ada yang praktek di rumah ke sekolah dibawa di video ada antara di foto video sama praktek langsung dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah. selanjutnya Bisa itu Bu Guru memberi contoh di video ya. nanti Anak-anaknya nonton, terus kalau cara memberitahunya juga memberi contoh juga lewat WA, jadi dikasih dibimbing oleh orang tua di rumah. Kalau misalkan pembelajaran daring pakai modul juga nggak Bu? Biasanya tuh enggak sih pakai Video aja. Video aja modulnya tidak dipakai gitu. Selanjutnya Ada pisah. banyak ya pasti. Jadi kenyataannya kalau dari itu malah yang mengerjakan bukan anak, Orang tua ya. orang tua.
terus kenyataannya sudah di sekolah, lihat kenyataannya, lihat dari tugas-tugas rapi semua, tapi kalau dikerjakan secara tatap muka itu jauh sekali hasilnya. Jadi kelihatan lah itu bukan karya anak, rata-rata mah karya orang tua. Anak yang main biasanya. Kalau saya daring kayaknya lebih apa ya, lebih simpel gitu ya. Kita Cuma ngasih tugas. cuma ngasih tugas, nggak direpotkan dengan berbagai macam karakter anak. Tapi negatifnya itu anak-anak yang ngerjain. Kalau tetap muka kelihatan asli karakter anak, cara belajarnya juga anak kelihatan betul-betul kelihatan aslinya. Perkembangannya juga ya. Perkembangannya juga bisa kelihatan. Yang terakhir Tantangan terbesar sebetulnya perkembangan anak emang tertinggal sih. jadi pas masuk sekolah jadi ketinggalan ya. Ketinggalan benar-benar itu. Jadi anak tidak sesuai target kurikulum gitu kan. Jadi Jadi pas lulus kadang-kadang masih ada yang betul belum jauh bisa baca. hasilnya, iya hasilnya jauh sekali. Jadi kasihan anak yang sebetulnya jadi korban dia. Cukup sekian Bu pertanyaan dari Ya. sini. Mohon maaf bila masih banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama kita yang sharing ya sama. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Cindy sudah bersama dengan Ibu Nafis. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nafis, teacher atau guru di RCB English Club kursusan bahasa Inggris. Kita mulai ya Bu. Ya boleh. Nah, cara menstimulasinya sih paling karena bacaan bahasa Inggris itu tulisan dan pengucapannya berbeda, jadi saya sering mengulang-ulang ucapan itu tersebut supaya anak bisa mengetahui cara bacanya yang benar. Selanjutnya, Kalau terkondisi dengan baik mungkin baik untuk secara all in di kelas gitu ya, anak duduk rapi gitu kayaknya susah karena kan kalau anak kan kadang suka jahil gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan yang masih kecil-kecil, oh iya, kalau hal-hal kayak gitu sih biasa sih ya, cuman untuk menstimulasinya, untuk ngasih mereka semangat dalam belajar gitu, paling saya ini sih diselip-selipkan kayak kalau bahasa Inggris tuh ada ininya, ada kayak tongue twister, jadi kayak ice break gitu mungkin. ice breaking juga gitu. Jadi anak-anak kesannya itu bisa lucu juga, mereka bisa ketawa, tapi juga mereka bisa dengan itu bisa belajar juga gitu. Jadi enggak sekedar main-main gitu untuk menyemangati anak dalam belajar. Selanjutnya, Yang pasti sih kalau saya nggak muluk-muluk, ketika anak dia datang untuk belajar itu aja udah bagus ya. Karena memang anak itu kan kebanyakan belum mengerti. Dia itu kan kadang-kadang saya juga, kamu les mau sendiri atau gimana? Aku disuruh mama. ya, kebanyakan gitu ya. Emang rata-rata emang motivasi dari orang tuanya Iya. gitu. Emang anaknya juga rata-rata masih dorongan dari orang tuanya, tapi kan karena anaknya ada kemauan, jadi anaknya juga mau gitu. Paling kalau saya hal awal kepada anak sih paling ya oke, kita masuk terus nulis
karena anak suka nulis. Iya. Ya, jadi tetap nulisnya itu nomor satu. Maksud nomor satu kan kalau di usia anak SD maksud saya itu ya, anak kelas 1, kelas 2 gitu. Untuk mereka saya kasih tipsnya itu, stimulasinya untuk pertama masuk itu sebelum mulai belajar, sebelum mereka mulai berpikir, saya kasih dulu jeda buat mereka untuk menulis dulu gitu. Selanjutnya anak-anak teh yang rata-rata yang les ke sini, alhamdulillah mereka tuh semua excited banget, jadi senang gitu. Jadi alhamdulillah sayanya juga tidak terlalu harus gimana gitu supaya anak mau gitu. Soalnya kan memang judulnya juga lembaga kursus bahasa Inggris, jadi ketika mereka daftar ke sini otomatis mereka rata-rata kan mau gitu, jadi mau belajar gitu. Palingan mungkin karena kemampuan anak beda-beda ya gitu. Mungkin ada si A yang cepat, si B yang kurang. Nah, paling saya ngasih semangat lebih ke yang B gitu. Untuk bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi si A, karena memang intinya kan kalau kursus itu kan kita tuh benar-benar harus tahu progres anak itu setiap harinya seperti apa. Kan kalau lembaga kursusan kan ibaratnya swasta gitu, jadi harus benar-benar melihat perkembangan anak seperti apa gitu. Karena muridnya juga nggak banyak gitu, jadi kesannya juga lebih mudah sih. Selanjutnya banyak saya mah justru pakai media belajar yang paling efektif tuh. biar lebih asik juga. Biar lebih asik, kayak kalau ini kan mau yang kelas SD atau mau yang kelas SMP, saya kasih media lagu gitu ya, lagu-lagu bahasa Inggris, lagu-lagu yang lagi happening di TikTok gitu kan. Anak-anak suka kalau yang kayak gitu. Kalau nyanyi mah pasti ya suka. Nyanyi mah suka gitu. Terus saya juga kadang suka bikin video karena ada grup WA. Grup ini ada grup WA-nya, kursusan ini ada grup WA-nya. Jadi saya kadang suka bikin short video gitu. Jadi untuk memperlihatkanlah kepada orang tua bahwa progres anak selama belajar di sini tuh seperti ini ya, ketahuan gitu. Terus kan medianya juga bukan hanya medsos juga, tapi saya juga kayak uang-uangan itu teh. Jadi conversation teh nggak ngebayang gitu, nggak ngebayang aku punya uang tapi ada uangnya beneran, tapi emang uang bukan uang beneran. Selanjutnya Alhamdulillah sih, kalau kendala yang sangat berat enggak gitu ya dalam pembelajaran mah. Cuman mungkin kendalanya mungkin semangat anak karena mood anak naik turun gitu, paling kendalanya mah itu gitu kan. Kalau yang enggak mood dia nggak masuk gitu, kalau mood dia masuk terus tiap hari gitu. Kadang kan anak-anak juga kan pengennya itu di rumah aja gitu, pengennya tuh main HP aja gitu. Nah, dorongan dari orang tua juga perlu sih. Jadi kendalanya kalau untuk kemampuan, alhamdulillah semua anak-anak saya tahu kemampuan mereka gitu, meskipun nggak sama gitu ya, tapi saya tahu kemampuan mereka. Nah, kalau kendala paling itu aja, kendalanya kesemangatan anak gitu aja. Soalnya masing-masing dari kalau untuk kendala lain sih alhamdulillah ya secara tatap muka, karena memang itu permintaan dari orang tua juga. Terus memang saya batasi sih, nggak lebih dari 5 orang gitu kayak ini. Jadi kan dibagi jadwal, jadi kita biar bisa jaga jarak di kelas gitu. Kalau normalnya masih sekelas bisa 10 lebih gitu, cuman kan karena ini lagi pandemi gitu. Pastilah gitu kan, soalnya selama pandemi ini kan harus menerapkan protokol kesehatan gitu, dan nggak semua bisa kayak tadi saya lagi ngajar. Kalau saya lagi ngajar ya mohon maaf kalau saya nggak pakai masker, tapi anak-anak semua pakai masker. Soalnya kan kalau guru ngomong terus pakai masker ngap. Jadi kalau kendalanya paling itu sih. Jadi mungkin pembiasaan new normal ini